Dihyah berasal dari suku Kalb di wilayah Syam. Ia memeluk Islam di Madinah dan dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling tampan. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa para wanita akan menundukkan pandangan saat melihatnya karena pesonanya begitu kuat. Tapi yang membuatnya istimewa bukan sekadar wajah, melainkan akhlak, ketenangan, dan amanah yang ia miliki. Salah satu misi paling bersejarah adalah saat Rasul mengutusnya membawa surat dakwah Islam kepada Kaisar Heraklius, penguasa besar Romawi Timur. Ini bukan tugas biasa. Ia harus menempuh perjalanan jauh dari Madinah ke Baitul Maqdis, wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium. Membawa surat dari Rasulullah yang menyerukan kepada Heraklius agar masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Surat itu berbunyi, "Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Jika engkau masuk Islam, engkau akan mendapat pahala 2 kali lipat. Namun jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa seluruh rakyatmu." Surat ini sangat mengguncang istana Bizantium. Heraklius menerima Dihyah dengan penuh kehati-hatian. Heraklius bertanya tentang kejujuran Nabi, ajarannya, para pengikutnya, dan perubahan yang terjadi di masyarakat Arab. Abu Sufyan menjawab dengan jujur karena merasa malu untuk berbohong di hadapan penguasa besar. Setelah mendengar semua penjelasan, Heraklius berkata, "Jika yang kau katakan benar, maka Muhammad akan menguasai tanah yang kupijak ini." Meskipun ia tidak masuk Islam, Heraklius menghormati surat Rasulullah, memuliakan utusannya, dan memastikan Dihyah pulang dengan selamat. Ini adalah kemenangan diplomatik besar pertama dalam sejarah Islam. Bukan hanya Heraklius, Dihyah juga diutus kepada penguasa-penguasa lain di Syam. Dalam setiap tugasnya, ia membawa citra Islam sebagai agama damai, cerdas, dan beradab. Ia disambut baik di banyak tempat, bahkan oleh kalangan Kristen Timur yang merasakan kejujuran dalam diplomasi Islam. Dihyah menjadi lambang bagaimana dakwah tidak selalu lewat perang, tapi juga melalui diplomasi dan akhlak yang baik. Yang paling luar biasa, Malaikat Jibril pernah beberapa kali menampakkan diri kepada Nabi dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah hadis Jibril, ketika seorang pria berpakaian putih bersih, berambut hitam legam, dan tidak terlihat bekas perjalanan datang kepada Nabi, duduk di hadapan beliau, dan bertanya tentang Islam, iman, ihsan, kiamat, dan tanda-tandanya. Setelah pria itu pergi, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa dia?" Para sahabat menjawab tidak. Maka Nabi berkata, "Dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu mengatakan bahwa rupa pria itu adalah seperti Dihyah Al-Kalbi. Ini menunjukkan betapa tenangnya sikap dan pembawaan Dihyah, sampai-sampai Jibril menggunakan wujudnya saat berinteraksi dengan manusia. Dihyah juga ikut dalam sejumlah pertempuran seperti Perang Khandaq, Khaybar, dan Tabuk. Tapi keutamaannya tetap di bidang dakwah dan diplomasi. Ia menjalankan amanah besar yang tidak bisa dilakukan semua orang. Berbicara di hadapan raja-raja dunia, membawa pesan dari Rasulullah, dan menjaga keselamatan serta kehormatan Islam dalam interaksi internasional. Setelah Rasulullah wafat, Dihyah menetap di wilayah Syam, dan menurut banyak riwayat, ia wafat di sebuah desa bernama Mazari, dekat Damaskus. Di sanalah jasadnya dimakamkan, dan sebagian riwayat mengatakan bahwa penduduk setempat tetap mengenangnya sebagai sosok yang penuh wibawa dan berkah. Kisah Dihyah mengajarkan kita bahwa Islam itu luas. Perjuangan di jalan Allah tidak harus selalu menghunus pedang. Kadang, perjuangan itu berupa langkah panjang seorang utusan yang membawa secarik surat kebenaran, berbicara dengan bijak, bersikap tenang, dan menjaga akhlak. Dihyah menjadi simbol bahwa wajah Islam yang penuh cahaya bukan hanya dilihat di medan perang, tapi juga di meja perundingan dan ruang-ruang istana. Ia juga mengajarkan bahwa penampilan bukan untuk kesombongan, tapi untuk menebar kebaikan. Bahwa kepercayaan Rasulullah kepada dirinya bukan karena wajah, tapi karena akhlak, amanah, dan keteguhan hati. Semoga kisah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dalam dakwah dan perjuangan ada banyak jalan. Dan siapapun kita, asal jujur, cerdas, dan amanah, bisa punya peran besar dalam mengangkat panji Islam. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temanmu, dan dukung terus konten sejarah Islam yang mencerdaskan dan menginspirasi.